Jadi nggak perlu dipolemikan dan nggak perlu digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak akan melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja. Jadi di dalam kami menggali informasi, kami bekerja sama dengan multi stakeholders. Salah satunya memang Bintara Pembina Desa dan juga Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban. Koordinasi dengan kita, bukan mereka kemudian dinarasikan merupakan pelaksana pemeriksaan maupun pemungutan pajak, sama sekali tidak. Rencana pelibatan Bintara Pembina Desa atau Babinsa TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak memicu polemik. Direktorat Jenderal Pajak menegaskan Babinsa hanya berperan dalam koordinasi dan pertukaran informasi, bukan pemungut pajak. Namun Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah membatalkan rencana tersebut. Mereka menilai pelibatan Babinsa berpotensi memicu militerisasi di ruang sipil serta mengancam privasi dan kerahasiaan data wajib pajak. Apakah penerimaan pajak negara memang belum optimal sehingga memerlukan dukungan TNI? Kita bahas. Direktur Eksekutif Imparsial Ardi Manto Adiputra Selasa 21 Juli menyatakan bahwa pengawasan dan pemungutan pajak merupakan fungsi administrasi pemerintahan sipil. Karena itu pelibatan aparat kewilayahan TNI seperti Babinsa untuk membangun jejaring informasi hingga tingkat desa dinilai sebagai bentuk militerisasi ruang sipil. Secara yuridis, koalisi menilai pelibatan Babinsa dalam urusan fiskal bertentangan dengan mandat utama TNI. Merujuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan dan mempertahankan negara. Operasi militer selain perang memiliki batasan yang jelas dan tidak mencakup pengawasan kepatuhan ekonomi warga. Karena itu perluasan kewenangan tersebut dinilai tidak dapat dibenarkan hanya melalui surat edaran administratif. Ardi juga menyoroti potensi pelanggaran privasi dan kerahasiaan data wajib pajak. Data mengenai penghasilan, aset, dan transaksi bisnis merupakan informasi yang sangat sensitif. Pengumpulan data tersebut oleh jejaring teritorial di luar struktur Direktorat Jenderal Pajak dinilai berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan data serta stigmatisasi di tengah masyarakat. Koalisi Masyarakat Sipil menilai pelibatan Babinsa dalam pengawasan pajak berpotensi memunculkan politik ketakutan, terutama bagi pelaku usaha kecil, petani, nelayan, dan pekerja informal. Karena itu mereka mendesak DJP dan Kementerian Keuangan mencabut kebijakan tersebut, meminta Panglima TNI memastikan prajurit tidak terlibat dalam urusan perpajakan, serta mendorong Komnas HAM dan Ombudsman mengawasi potensi pelanggaran hak dan maladministrasi. Lantas bagaimana sebenarnya aturan pelibatan Babinsa dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak? Benarkah penerimaan pajak negara selama ini belum optimal? Pelibatan Babinsa dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak sebenarnya berlangsung sejak 2020 dan kembali ditegaskan melalui surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 8 PJ 2026 tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, realisasi penerimaan pajak pada 2025 mencapai Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN. Pada 2026, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun. Hingga semester 1 2026, realisasinya telah mencapai Rp1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6% secara tahunan. Meski target penerimaan pajak 2025 belum tercapai dan menyisakan selisih sekitar 12,4%, pertanyaannya, apakah kondisi tersebut cukup menjadi alasan untuk melibatkan aparat teritorial TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak? Sahabat Kompas, mengejar target penerimaan pajak memang penting, namun apakah pelibatan Babinsa merupakan solusi yang tepat atau justru membuka ruang baru bagi militerisasi urusan sipil? Lalu di mana batas antara efektivitas kebijakan dengan perlindungan ruang sipil dan privasi warga?